Haleluya, puji Tuhan saudara. Minta maaf karena tadi terputus khotbah ibu karena sesuatu dalam HP. Namun kita akan lanjutkan sedikit lagi ya saudaraku tentang kemauan yang kuat. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana caranya supaya kita makin hari kita makin sungguh-sungguh makin jatuh cinta kepada Tuhan. Karena tanpa cinta, tanpa kesungguhan dan keseriusan di dalam Tuhan, maka kita akan kesulitan untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Saudara, dikatakan di sana janganlah hendaknya kerajinan kendor. Apa yang membuat kerajinan kita kendor dalam Tuhan khususnya? Apa yang membuat kita jadi tidak berdaya, lemah? Bahkan ada banyak yang mungkin mau mundur dari pengiringan kepada Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bersemangat dan tidak bergairah mengiring Tuhan, bahkan mungkin beribadah? Apa yang membuat kita tidak semangat, tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk membaca, mungkin merenungkan firman Tuhan, apalagi untuk melayani Tuhan? Sepertinya sulit, sepertinya hati kita pengen tapi tubuh kita sulit untuk melangkah. Saudara, sesuai dengan ayat yang pertama tadi, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Apa kasih yang tidak pura-pura? Kasih yang tulus. Saudaraku, dengan kasih yang tulus, kalau kita tulus mengasihi Tuhan, kalau kita tulus beribadah, kalau kita tulus melayani Tuhan, maka itu akan membuat roh kita terbakar. Itu akan membuat roh kita menyala. Itu akan membuat kita bersemangat. Makanya saudara, betapa pentingnya, betapa sangat pentingnya miliki ketulusan hati, khususnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi kita yang sudah melayani Tuhan. Saudara yang mungkin belum melayani Tuhan, tulus beribadah saudara. Miliki hati yang tulus, ikhlas datang sama Tuhan. Kalau saudara datang menyembah Tuhan, sembah dengan setulus mungkin, dengan sesungguh-sungguh mungkin. Tidak main-main, tidak asal-asalan, apalagi dengan pura-pura. Karena kepura-puraan akan membuat iman kita mati. Makanya Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Pura-pura itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Seseorang kalau dia pura-pura, maka imannya pelan-pelan akan mati. Kerohaniannya akan hilang saudara. Oleh karena itu jangan pernah menjadi orang yang pura-pura. Jadilah pribadi-pribadi yang tulus. Jadilah anak-anak Tuhan yang tulus beribadah, tulus melayani Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tulus bekerja, tulus mengasihi, tulus memperdulikan satu dengan yang lain. Jadilah pribadi-pribadi yang tulus saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain saudaraku. Karena ketulusan hati akan membuat hidup kita dilimpahi oleh kasih Allah. Ketulusan akan membuat pintu sorga terbuka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita untuk pertumbuhan iman kita, salah satu supaya kita tetap bergairah, menyala, bersemangat mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita, yaitu tulus saudara. Mencari orang hebat mudah, banyak. Mencari orang kaya raya juga banyak. Mencari orang pintar juga mudah sekali. Tetapi mencari orang-orang yang tulus, saudara, mencari orang-orang yang tulus hati, mencari orang-orang yang ikhlas, saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh sangat sulit sekali. Namun saya percaya teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah anak-anak Tuhan yang tulus hati. Anak-anak pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus. Tidak dengan paksaan, tidak dengan pura-pura, tidak dengan asal-asalan, dan bukan juga main-main. Amin saudaraku, miliki hati yang tulus. Ketulusan akan membuat Tuhan tidak bisa diam atas hidup kita. Tulus. Apa itu tulus, Bu? Saya rasa tidak perlu lagi dijelaskan soal ketulusan. Tulus artinya tidak neko-neko saudara. Jujur, sungguh-sungguh, serius saudaraku. Saudara, uji Tuhan. Coba miliki hati yang tulus. Saudara aja bisa membedakan mana orang yang tulus sama saudara, mana yang tidak. Saudara, pasti saudara suka berteman dengan orang yang tulus hati, orang yang jujur saudara. Karena ketulusan akan membuat roh kita menyala. Ketulusan mengasihi Tuhan, ketulusan melayani Tuhan, ketulusan mengiring Tuhan, ketulusan untuk melayani satu dengan yang lain. Itu akan membuat roh kita bergairah dan bersemangat. Itu akan membuat kerinduan yang besar itu akan Tuhan limpahkan dalam hati kita. Itu akan membuat kita bergairah dan bersemangat saudara, bersukacita. Coba saudara perhatikan orang-orang yang tidak jujur,
hatinya, orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang berpura-pura, sulit sekali mereka memiliki sukacita yang sesungguhnya. Mereka tidak memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia sedang membohongi dirinya. Dia membodohi Tuhan. Dia menyiksa dirinya. Dia pikir dia baik. Dia pikir dia bagus. Tapi tidak, saudara. Jadi orang tulus, ketulusan akan membuat kita maju dalam Tuhan. Ketulusan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Ketulusan akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Ketulusan akan membuat kita hidup merdeka. Ketulusan akan membuat kuasa Allah turun atas kita. Ketulusan akan membuka pintu-pintu berkat. Ketulusan akan mengangkat semua roh kekecewaan, sakit hati, luka batin, saudara. Ketulusan akan membuat orang merdeka, membuat orang lepas, membuat orang freedom, saudara, merdeka. Oleh karena itu miliki hati yang tulus. Orang yang tulus gampang menikmati hadirat Tuhan. Tapi orang yang berpura-pura sulit dia menikmati jamahan Tuhan, saudara. Siapa itu orang yang tulus? Orang yang lembut hati, orang yang tahu diri, orang yang sadar diri. Dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia sadar bahwa dia butuh kasih Tuhan, dia butuh kuasa Tuhan. Dan Tuhan duduk tinggal di hati yang tulus. Karena hati yang tulus adalah hati yang murni, hati yang suci. Kenapa? Karena hati yang tulus itu adalah hati yang jujur. Oleh karena itu, saya akan akhiri, saudaraku, sesuai dengan tema kita, kemauan yang kuat. Miliki kemauan yang kuat untuk hidup tulus di hadapan Tuhan. Miliki kemauan yang kuat untuk berkata tidak kepada yang namanya kepura-puraan, kepada yang namanya kejahatan. Dan pura-pura itu, saudara-saudaranya, artinya munafik. Miliki hati yang tulus, miliki kemauan yang kuat untuk menanggalkan semua kepura-puraan kita dan kemunafikan kita. Maka apa yang Tuhan janjikan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan Tuhan, hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemerdekaan akan menjadi milik saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, mulai hari ini kita akan semakin bergairah. Kita semakin merindukan Tuhan. Kita semakin memiliki kemauan yang kuat untuk memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh, khususnya dalam mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau ajak saudara, kita mau angkat satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Kita mau katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan sambil kita mengangkat pujian ini. Nikmati hadirat Tuhan, pandang kepada Yesus. Biarkan firman Tuhan, roh Tuhan bekerja dalam hati kita masing-masing. Angkat pujian dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan sebuah kerinduan. Tuhan menjamah, memenuhi kita dengan kasih-Nya yang tulus ikhlas, kasih yang suci, kasih yang agung dan mulia. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir
mengalir, memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kerinduan hati kami, ini doa kami Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, lewat ibadah hari ini, kasih Allah yang tulus ikhlas, kasih Yesus yang sejati, yang agung dan mulia, terus mengalir dan mengalir memenuhi setiap hati kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mengalirlah kasih-Mu Yesus, sebab dengan kasih itu kami akan mampu mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah dengan kasih itu kami akan menyala-nyala Tuhan. Kami kuat dan tangguh di dalam pengiringan dan melayani Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba-Mu terbatas. Hamba berdoa kepada seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Berkati hati mereka Bapa. Pulihkan hati yang luka, sembuhkan hati yang sakit, bebaskan hati yang terikat dan terbelenggu, bersihkan hati yang kotor, celikkan mata hati yang buta. Di dalam nama Yesus, aku berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan firman Tuhan ini. Diberkati mereka, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang mereka dengar hari ini memerdekakan, menguatkan, meneguhkan mereka, menyemangati, membangkitkan semangat gairah mereka, bahkan menyembuhkan yang sakit, memberikan pengharapan kepada yang putus pengharapan, menghibur yang bersusah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu, apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apa yang menjadi persoalan mereka, masalah yang mereka hadapi Tuhan, aku berdoa, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, belas kasihan-Mu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati meja makan, keuangan, bahkan pekerjaan mereka, keluarga besar anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa, jadikan mereka semua menjadi anak-anak Tuhan yang tulus ikhlas, yang berkemauan kuat untuk terus hidup dalam kasih Tuhan, untuk mempraktekkan kasih Yesus baik dalam kehidupan mereka masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan, hostel atau rumah keluarga, bahkan terlebih di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Aku berdoa, aku serahkan mereka setiap pribadi dalam tangan-Mu. Lebih daripada yang hamba minta, doakan, pikirkan, Kau kerjakan dengan heran dan ajaib. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang diberkati firman Tuhan, dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan kepada kita semuanya. Doa dan harapan saya tentunya kerinduan Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, tetap semangat bergairah mengiring Tuhan. Miliki hati yang tulus ikhlas, hati yang sungguh-sungguh, hati yang jujur di dalam mengiring Tuhan, terlebih dalam melayani Tuhan. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan, kemerdekaan, kelepasan, pembelaan, pertolongan Tuhan akan terus terjadi atas hidup saudara. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Selamat bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan sama-sama shalom. Saya tutup ya. God bless you all.